Dari tim saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ini ya, Character Building 2 untuk buku, meringkas buku. Tim saya ada saya sendiri, Stefan Joel, dan Pak Yance Wantik. Sebentar. Nah, sumber buku kelompok kami adalah ini, Character Building Through Christian Education for Youth, Family Life. Penulisnya adalah Colbert Dalisly Blackman. Jumlah babnya ada 10, jumlah halamannya ada 135 halaman. Sebenarnya judulnya ini agak aneh juga ya, karena setelah kami baca kayak agak kurang nyambung sama family life sih. Tapi character building untuk youth-nya bener. Cuman di area family life-nya itu kok kurang kelihatan gitu. Jadi kami juga agak bingung. Nah, itu bukunya, buku yang kami ambil. Nah, oh ya, sebelum kami masuk ke presentasi, saya mau menjelaskan sedikit, mau disclaimer dulu, bahwa alur presentasi kami itu memang nggak sesuai sama isi bukunya, alurnya ya, tapi isinya kami ambil dari bukunya. Cuman alur presentasinya nggak bab 1 apa, bab 2 apa, nggak kayak gitu. Kami bentuk alur sendiri, tapi isinya kami ambil dari buku ini, gitu. Nah, yang pertama adalah tentang sejarah karakter buruk. Nah, kita kan ngomong tentang karakter building ya. Jadi sejarah karakter buruk itu dari mana itu. Nah, sejarah karakter buruk itu pertama ini. Jadi dari bukunya ini penulis itu menyatakan bahwa ini itu adalah turunan. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa berdosa, nah dosa ini berkembang menjadi banyak ya, nafsu, pornografi, pesta pora, pemerkosaan, incest, ya, perbudakan seksual, perzinahan, homoseksual, dan sebagainya. Ini dimulai dari dosa Adam dan Hawa ketika pertama kali jatuh dalam dosa. Seperti itu. Nah, jadi bahkan di Roma juga dikatakan itu ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, siapa satu orang itu? Adam. Karena Adam yang pertama kali jatuh dalam dosa kan. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, termasuk kita. Kita ini kan keturunan Adam ya. Jadi kita itu sebenarnya status kita itu kan, kita itu punya dosa turunan dari kutubnya Adam dan Hawa. Sebenarnya seperti itu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Seperti di Roma katakan ya. Jadi kita ini punya dosa turunan sehingga akhirnya dari sana perilaku karakter kita itu jadi kacau, karakter manusia itu sendiri. Nah, tapi untungnya kita punya penebus, kita punya Mesias. Ya, jadi dari status kita yang sudah berdosa itu, kita punya penebus, punya Yesus, ya toh, yang mati di atas kayu salib, supaya apa? Supaya kita memperoleh mahkota kemenangan, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita beroleh kasih karunia. Nah, jadi sejarah karakter buruk kita yang dulu itu karakter buruk itu kita terima dari turunan gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah ditebus Yesus, karena kita sekarang sudah dimenangkan oleh Yesus, itu yang nanti akan memampukan kita untuk menjadi orang yang berkarakter dengan baik. Karena kita sudah memperoleh mahkota kemenangan. Nah, itu sejarahnya, secara singkat saja. Nah, sekarang kami bagi menjadi apa saja karakter yang baik yang tertulis di dalam buku itu tadi ya. Apa saja sih karakter yang baik? Nah, ini kami akan jabarkan di sini. Yang pertama ada 3, tapi ini kami jadikan 1 ya, yaitu patience, kesabaran, terus kemudian tolerance, yaitu toleransi, dan yang ketiga adalah self-control. Nah, kekuatan kesabaran dan toleransi adalah menunggu dengan tenang dan dengan keyakinan dan harapan sampai waktu yang tepat untuk bertindak tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan, tetapi dengan berpikir positif dan pengendalian diri. Nah, ini adalah 3 karakter pertama, karena dalam Amsal pun dikatakan ya, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saya punya kisah sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kesaksian aja. Dulu itu saya sempat, saya itu ada kerjaan, saya itu ada gig ya, saya ada job untuk ngedrum gitu di sebuah acara. Acaranya di gereja.
bukan di gereja saya tapi di gereja teman saya. Jadi tapi saya dibayar lah, intinya saya kerja gitu untuk acara itu gitu. Nah kemudian saya kan OTW ke sana ya, saya OTW ke sana berangkat gitu. Saya kebetulan naik mobil perjalanan ke sana itu ke venue-nya. Nah di tengah jalan itu Bapak Ibu, ya namanya orang di jalan itu kan ngeklakson sudah hal yang biasa ya. Mengklakson itu kan selama kita nggak ngawur, selama nggak kurang ajar kan, ya kalau memang butuh diklakson ya diklakson gitu loh. Nah mobil depan saya itu posisinya kurang maju sedikit. Jadi saya tuh mau belok kanan, cuman karena dia ngalangi, saya klakson supaya saya bisa belok kanan, karena dia sebenarnya bisa maju sedikit gitu. Dan saya ngelaksonnya nggak parah Bapak Ibu ya, saya nggak sih din 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 din, nggak yang kayak gitu. Saya benar-benar cuma din din, cuma gitu doang. Nah, saya klakson kayak gitu Bapak Ibu. Orang depan saya tuh buka kaca, saya dihujat habis gitu. Pakai pisu-pisuan Surabaya gitu ya. Buka kaca mukanya. Masih muda juga. Seumuran saya mungkin. Masih muda saya dipisu-pisu, saya sampai kaget. Ini ngapain kok saya kayak dipisu-pisu itu kenapa gitu. Nah, terus ya udah loh, saya nggak ngurus, saya nggak gubris, saya belok kanan, saya tetap mengarah ke venue saya. Nah, ternyata Bapak Ibu, mobil saya itu dikejar sama mobil dia. Jadi saya sudah balik, karena saya kan nggak ngurus ya. Saya kan, aduh ya udahlah, mungkin orang ini lagi buru-buru apa gimana, lagi stres apa gimana, ya udahlah saya tinggal. Ternyata mobil saya dikejar Bapak Ibu. Mobil saya dikejar, dipepet-pepet gitu ya. Udah dipepet-pepet, ya saya bingung tuh, ini harus diapain ini? Kalau dihalangi terus saya telat, karena saya juga mepet juga waktunya. Saya berusaha menghindar apa dan segala macam sampai akhirnya sudah mulai mendekati venue lah. Jadi sudah dekat sama tempatnya gitu. Dia buka kaca saya digebrak. Jadi dia buka kaca, mobil saya dipepet, dia duar gitu kaca saya. Wah, ya mohon maaf ya, saya juga darah muda, saya juga kudu emosi. Nggak ada apa-apa, mobil orang digebrak kan kudu marah ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di saat itu Bapak Ibu, saya sebenarnya kalau ngikuti emosi ya saya sudah pengen turun. Sudah pengen, wes kepu-kepuan gak apa-apa wes kayak gitu. Ngikuti emosi. Tapi kemudian saya berpikir, saya mikirnya gimana? Saya mikirnya gini. Ya ini saya percaya ini kesabaran juga dari Tuhan gitu ya. Saya mikirnya kalau saya turun, terus kemudian akhirnya pukul-pukulan gitu ya, pukul-pukulan dan sembuh siapa yang menang sama saya kalah gak ngurus lah. Pokoknya intinya kepuk-kepuan, pukul-pukulan. Lalu kemudian itu dilihat sama tamu venue yang saya mau datangi. Venue yang saya mau kerja tadi itu. Kalau misalnya saya kepuk-kepuan bener terus ternyata waktu saya main, loh kan yang tadi pukul-pukulan tuh di gang sebelah itu. Nah bisa kayak gitu. Wah apalagi mainnya di gereja. Lah kan saya jadi batu sandungan tuh. Kan nggak enak ya. Jadi habis mosok pelayanan kepuk-kepuan. Terus ternyata tamunya tahu kalau saya ini yang tadi kepuk-kepuan gitu. Nah itu yang akhirnya membuat saya, ya wes lah. Saya cuma buka kaca, setelah digebrak gitu ya, saya cuma buka kaca, dia masuk misu-misu apa, saya buka kaca, gak tak gubris, cuman saya lihati, terus saya tutup kaca, terus saya jalan lagi, udah gitu. Terus saya akhirnya masuk ke venue-nya, jadi dia nggak bisa masuk kan karena ada spam gitu. Tapi saya sempat pikir kayak gitu, untungnya. Nah ini kesabaran juga datangnya dari Tuhan. Saya yakin itu dari Tuhan, karena Tuhan yang membuat saya bisa mengontrol diri gitu ya. Karena kan emosi juga ya, gak ada apa-apa, gak salah apa-apa, mobil digebrak gitu. Mending kalau pisu-pisuan tok ya wis lah suka-sukamu gitu, mulut-mulutmu gitu. Selama kita nggak gubris ya udah lah. Tapi ini kan sudah gebrak mobil. Nah saya nggak seneng. Cuman saya lebih mikir apa ya, jangka panjangnya itu loh. Kalau ternyata dilihat sama tamu, terus misalnya saya main di gereja, muka saya ada yang benjol, ada yang biru, ada yang berdarah kan nggak etis Bapak Ibu ya. Nah inilah yang dikatakan sebagai karakter yang baik, yaitu yang sabar, yang bertoleransi, dan punya self-control. Memang nggak mudah, memang nggak segampang mulut saya ngomong. Kita mungkin ada emosi sama orang di jalan apa gimana gitu ya. Teruskan, Gavin. Ya, jadi ini, ya. Nah, terus kemudian, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, ini nyambung sama yang slide berikutnya. Nah, ini, yaitu self-confidence. Nah, kita seringkali melebih-lebihkan atau meremehkan diri kita sendiri, sering juga membantu
karena untuk mengasah otak gitu ya. Tapi itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami stres yang berat. Nah, Yesus itu menyampaikan banyak himbauan kepada semua orang bahwa dia dapat menyelesaikan masalah kita. Setiap orang yang menerima himbauan Yesus, mereka butuhkan. Mereka akan mampu untuk menangani atau menyelesaikan dengan kepercayaan diri dan kesadaran diri. Di Matius itu kan ada ayat yang berkata, marilah datang kepadaku, kamu. Nah, di momen-momen yang tadi saya katakan, apa namanya, momen yang bikin emosi dan sebagainya, kalau kita punya self-confidence dan self-awareness, kita emosi nih, kita ada masalah atau apa pergunjingan di udah deh, tak serahkan sama Yesus. Jadi daripada kita meluapkan ke orang lain, daripada kita ini meluapkan emosi kita ke orang lain, yang ujung-ujungnya malah merugikan diri kita sendiri, bukankah lebih baik kita melampiaskannya ke hadirat Tuhan? Tuhan, mau menghilangkan stresku juga gitu. Ya udah, aku tak kembali sama Yesus saja. Aku tak mencari kelegaan di Tuhan Yesus gitu. Begitu juga tentang self confidence. Kita kadang meremehkan diri kita juga ya. Kadang kita meremehkan diri kita, apa namanya, aduh aku nggak bisa, aku ini nggak mampu dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita mau menyerahkan itu sama Tuhan, kita tahu loh di dalam diri kita ini ada Yesus. Nah, kita akhirnya punya self confidence yang baik, self awareness yang baik. Itu. Jadi kedua hal ini ya, yang pertama tadi yang apa, patience, tolerance, self control itu nyambung juga sama self awareness dan self confidence itu ya. Kalau saya nggak confident, kalau saya nggak aware bahwa saya itu habis ini ada kerja, bakal dilihat orang dan sebagainya, wah itu mungkin jadi malu-maluin ya. Datang ke venue kerja tapi muka babak belur gitu. Nah tapi karena aware, karena kita ini tahu bahwa kita tuh senantiasa dalam Yesus, ya udahlah kayak gitu, gak usah digubris gitu. Itu dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya Stefan Joel. Silahkan. Ya, apakah suara saya